تزينت السعادة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashirina wa munzirina wa da'iya illallah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yang salah satu di antaranya nikmat gigi. Gigi indah teratur bagaikan anak catur, meskipun hancur lebur tetapi tetap bisa merasakan enaknya rasa bubur. Selawat bertangkaikan dengan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada revolusi alam sedunia, penghuni padang pasir dan penghuni padang Sahara, yang bertitel Habiballah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah anak daripada Abdullah, buah hati dari sang ibunda Aminah. Habibana wa nabiyana wa qarimana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman naik unta sampai zaman naik Avanza, dari zaman tidur di bawah pohon kurma sampai zaman tidur di hotel bintang 5. Yang kecil-kecil adalah virus, yang sedang-sedang adalah tikus, yang besar-besar adalah dinosaurus. Kata takdim warisaman saya kepada Abi selaku pucuk pimpinan Daerah Nurul Kamal Al-Aziziyah beserta keluarganya. Kata takzimul ikraman saya kepada Ustadz wal Ustazah yang telah mengajari kami dari titik bismillah namun belum sadakallah. Kata takdim wal ikraman saya kepada santriwan maupun santriwati yang masih bernaung di bawah panji Daerah Nurul Kamal Al-Aziziyah. Dan kata takdim wal ikraman saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dalam menilai saya dengan seadil-adil mungkin. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang dirahmati Allah, dalam waktu yang relatif singkat ini, izinkan Ananda untuk memaparkan sebuah syarahan singkat yang bertema kondisi umat Islam di akhir zaman. Analisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanan la yaqa minal islami isnu wala minal qur'ani illa rasul la'allahu namasajidahu qarabun 'ala zikrillah wa syarruna min ahli zalika zamanan ulama'ukum minhum tahazul fitnatu wa haula 'alamadul qiyam. Akan datang suatu masa di mana umatku mengalami krisis agama. Islam cuma tinggal namanya saja, Al-Quran cuma tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun dengan indah, akan tetapi sunyi pada zikrullah. Dan pada saat itu ulama-ulama lah yang paling kejam, karena dari mereka lah timbulnya fitnah-fitnah yang mengerikan. Kalau semua kejadian tersebut telah terjadi, maka inilah tanda dunia diambang kiamat. Poin yang pertama, Islam cuma tinggal namanya saja. Mayoritas dari kita kalangan umat memang sudah terlalu tenggelam nikmatnya terhadap dunia. Bahkan mereka semakin hari semakin sibuk dengan urusan dunia, sehingga mereka lupa dengan kehidupan mereka yang seharusnya. Kalau begini ceritanya, inilah kita sudah terinfeksi ke dalam virus dua hal. Apa itu virus dua hal? Rabbud dunya wa kanahiyatul maut. Terlalu cintanya kepada dunia sehingga takut yang namanya mati. Memang pada dasarnya kita lebih mengutamakan kepentingan hidup kita yang hakiki, tapi realitanya melakukan urusan dunia seolah-olah kita bakalan hidup selamanya.
Dengan urusan akhirat, kita hanya menganggap bayangan ilusi atau omong kosong yang diceritakan ulama. Poin yang kedua, Al-Quran cuma tinggal tulisannya saja. Ketika kita melihat kondisi umat Islam di akhir zaman, sungguh disayangkan. Karena pada dasarnya Al-Quran menjadi pedomannya, malah menjadi hiasan ruangan. Uni survei telah membuktikan. How about my generation? They are left to open the Facebook, Instagram from opening to resist on the Quran. Bahwasanya banyak generasi mereka lebih suka membuka Facebook, Instagram daripada membuka halaman Al-Quran. Poin yang ketiga, masjid-masjid dibangun dengan indah, akan tetapi sunyi pada zikrullah. Kebanyakan tokoh-tokoh Islam mereka rela membangun dan mendesain masjid-masjid begitu indah. Demi apa saudara? Demi terciptanya natur masjid indah dan gundah. Alhamdulillah. Tapi yang celakanya, masjid yang seharusnya tempat bermudiah kepada Allah malah menjadi tempat bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang poin yang keempat, timbulnya fitnah-fitnah daripada ulama. Poin yang satu ini sungguh mengerikan sekaligus memalukan, karena pada dasarnya ulama menjadi panutan bagi kita umat, malah menjadi tempat penyesalan rakyat. Inilah yang disebut dengan ulama su, ulama yang membolak-balikan ayat demi keuntungan yang didapatkan mereka, rela menukar akidah hanya dengan sepeser rupiah. Kalau semua kejadian tersebut telah terjadi hadirin, maka inilah tanda dunia diambang kiamat. Ikhwanul muslimin rahimahumullah. Hidup di zaman modern memang tercatat sangatlah berat dalam beriman dan bermudiah kepada Allah. Biarpun modern yang mempengaruhi zaman, tawakal dan iman yang kita miliki jangan biarkan dirampok oleh teknologi. Zaman dan perbedaannya saja boleh berganti, akan tetapi Islam dan ajarannya tetap dalam hati. Karena hidup bukan sekedar basa-basi, tapi hidup untuk mencari solusi. Bagaimana relasi ilahi Rabbi dengan sepenuhnya dapat kita miliki. Meskipun Islam kacau balau dalam masalah syar'i, kita selaku generasi jangan pernah patah hati. Bangkit dengan loncatan pegas, kejarlah kelas men teratas supaya menjadi santri yang berkualitas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Patah-patah kayu ditungkal, dipatahkan orang Kalimantan. Jika salah saya lenjalkan, kalian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.